Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Irmadedi dari kelas Manajemen B Reguler tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas Kombis untuk pertemuan kelima. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba memahami dan mempraktekkan dua alat analisis kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu ada PP atau Payback Period, dan juga ada average atau ARR, average rate of return. Sebelumnya, kita mencoba masuk pada analisis kelayakan bisnis. Nah, analisis ini dilakukan bagi pembisnis, baik yang mau mengawali atau membuka usaha maupun yang sudah berjalan. Analisis kelayakan bisnis dalam bentuk perencanaan, artinya usahanya belum ada tapi akan dilaksanakan. Maka perlu dianalisis apakah usaha kita ke depannya akan mengalami keuntungan atau tidak. Nah, untuk pengertiannya sendiri, payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengelolaan investasi dengan menggunakan profit atau aliran kas ya. Payback period jika arus kas dari suatu rumusan investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun. Nah, payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi proyek jumlahnya sama setiap tahun. Itu ada dua ya untuk payback period. Sedangkan untuk ARR merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan suatu rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Nah, jadi tugasnya yaitu hitung berapa tahun pengembalian investasi jika pengembalian investasi jumlahnya sama setiap tahunnya dan jumlahnya berbeda, serta hitung rata-rata pengembalian bunga investasi yaitu untuk mesin A dan juga untuk mesin B. Nah, kalau kita sudah mempunyai file buku, kalau di file buku itu ada di halaman 19 ya. Di sana ada beberapa contoh juga. Nah, di sini sudah ada tabel. Saya sudah membuat tabel ya. Kita baca dulu, kita masuk ke sheet 1 yaitu membaca soal. PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Nah, untuk mesin A ada mesin B. Nah, kita lihat investasinya. Ini ada 28 juta untuk mesin A. Dan ada 32 juta untuk mesin B. Untuk umur ekonomisnya, mesin A 6 tahun, mesin B 6 tahun. Nilai residu mesin A kosong dan mesin B ada 5 juta. Nah, untuk EAT-nya ini mesin A sama ya, semua 8 juta. Kalau untuk mesin B ini berbeda setiap tahunnya ya. Nah, kalau untuk tingkat bunganya ini berdasarkan soal dari Bapak ini ada 15%, tetapi bisa berubah-ubah ya setiap tahunnya. Dan nah, bisa dilihat di sini. Kalau untuk mesin A itu menggunakan SLN, yaitu jika EAT-nya sama setiap tahunnya. Nah, kalau untuk mesin B dikarenakan tiap tahunnya berbeda, jadi menggunakan SYD ya. Nah, kayak gini ya. Sekarang sheet 2. Nah, di sini inisial investmentnya ada 28 juta untuk mesin A, mesin B ini ada 32 juta. Langsung aja kita untuk mencari EAT di mesin A ya. Untuk mencari EAT yaitu sama dengan 8 juta. Nah, kunci enter ditarik aja kalau udah gini. Kalau untuk depresiasi sama dengan sebentar. Kalau untuk depresiasi ini cara mencarinya sama dengan SLN. Nah, kurung buka 28 juta, kunci F4, titik koma. Bentar, titik koma 0, titik koma 6.
Nah, kan ini tahun ya. Tutup kurung, enter. Nah, ini kan ada RP-nya. Bisa juga sebenarnya diubah. Bentar, kita tarik dulu ke bawah. Nah, ini sebenarnya bisa diubah. Tinggal diklik aja ke general number. Nah, kayak gitu ya. Untuk mengisi cash inflow sama dengan add yang tadi 8 juta diklik. Sebentar. Bentar ya. Sama dengan untuk cash flow nih. Nah, sama dengan 8 juta diklik yang add ditambah 4 juta. Nah, yang itu. Nah, enter. Kalau udah gini tinggal di blok aja ke bawah, tarik. Nah, kan udah didapat. Sekarang untuk mencari rata-rata. Sebentar. Nah, ini untuk mencari rata-rata ya. Ini gampang aja. Kita blok ke kanan semua, lalu klik average. Nih, di atas ya. Tuh kan udah ada. Nah, jadi kayak gini ya untuk mengisi add, depresiasi, dan cash flow. Sekarang untuk payback periodnya. Maka berarti sama dengan initial investment ya, 28 juta. Berarti kan diklik 28 jutanya dibagi dengan rata-rata ya. Nah, dibagi dengan rata-rata yang tadi. Nah, iya yang 12.666 itu. Lalu di enter. Bentar. Nah, jadi hasilnya 2,21. Nah, jadi dibacanya 2 tahun 2 bulan ya. Ini 2 tahun 2 bulan. Nah, sekarang untuk mengisi depresiasi di mesin B. Berarti karena ini setiap tahunnya berbeda, jadi menggunakan SYD. Kalau tadi setiap tahunnya sama, berarti menggunakan SLN. Sama dengan SYD, buka kurung, berarti initial investment ya. Sama dengan SYD buka kurung, initial investmentnya 32 juta, kunci F4, titik koma, nilai sisa. Nah, kunci F4 dulu, lalu titik koma, nilai sisa. Nah, untuk ngetiknya ini yang ini 5 6 nih, titik koma. Umur ekonomisnya berarti kan ngambilnya tahunnya. Umur ekonomisnya ada 6. Titik koma, tahun berarti tahun ke-1 ini dikliknya. Tahun ke-1, tahun pertama. Lalu tutup kurung, enter. Bentar. Bentar nih, ini kan udah SLN sama dengan SLN. Nah, udah di enter. Nah, hasilnya kan 7.700.000-an ya. Nah, ini ada RP, kita bisa rubah aja ya. Ini udah ditarik ke bawah nih. Ini untuk menghitung cash inflow-nya, yaitu ini untuk menghitung cash inflow di mesin B. Kayak tadi ya, sama dengan berarti add 9 juta ditambah yang depresiasi 7 juta, lalu di enter. Nah, hasilnya kan segitu 16 jutaan, lalu di blok ke bawah. Nah, ini bisa diubah ya. Nah, ini untuk total kayak tadi, berarti tinggal di blok aja. Maaf, untuk rata-rata ya. Kalau total nanti untuk di sheet ketiga. Nah, ini untuk rata-rata tinggal di blok. Habis itu tinggal diklik average di atas. Nah, udah muncul. Sekarang untuk menghitung payback period. Nah, ini kan ada investasi awal. Investasi belum kembali 1 tahun ya.
Nah, ini yang tinggal dipindahin 32 juta dari initial investment, yang ini sama dengan lalu di enter. Nah, ini invest belum kembali. Caranya itu sama dengan yang ini investasi awal dikurangi. Nah, berarti dikurangi yang ini cash inflow tahun ke-1. Nah, jadi hasilnya 15.285.714 rupiah. Untuk cash inflow tahun kedua sama kayak tadi, sama dengan, nah tinggal di enter aja. Investasi belum kembalinya kayak tadi, sama dengan 15 juta dikurangi yang itu, yang cash inflow tahun kedua, sama dengan, nah 1.300.000 kan. Untuk cash inflow tahun ketiga sama dengan, nah 11 juta, tinggal di enter. Nah, ini untuk mencari kelebihan. Berarti ini caranya sama dengan, nah yang 1 juta itu dikurangi 11 juta. Maka hasilnya negatif ya. Negatif minus 9.785.745. Ini kan minus. Nah, maka kalau minus ini untuk mencari kelebihan ya. Jadi, mencari kelebihan bulan itu sama dengan minus yang ini diklik 9 juta dibagi, nah dibagi cash inflow tahun ketiga yang 11 juta. Nah, terus dikali 12 ya. Di enter, hasilnya nah sama dengan 10,54. Nah, jadi kelebihan bulan maksudnya ya ini tuh. Nah, jadi untuk mencari payback period mesin B, kita gunakan rumus sama dengan yang ini. Jadi 36 dikurangi yang tadi ya, kelebihan bulan, berarti yang 10,54 sebentar, 10,54 dikurangi yang itu kelebihan bulan, mana ini kelebihan bulan, oh ini, nah diklik kelebihan bulan dibagi tutup kurung kan, dibagi 12 di enter. Nah, berarti hasilnya 2,12. Jadi ini berdasarkan kesimpulannya berarti mesin B lebih cepat jika menggunakan analisis payback period perhitungannya. Tadi mesin A 2,21 ya. Kalau ini 2,12 berarti lebih cepat. Nah, kayak gitu ya untuk menghitung payback period mesin A dan juga payback period mesin B. Nah, bisa dilihat lagi ini hasilnya yang udah aku praktekin ya. Nah, kita masuk ke sheet 3 yaitu untuk menghitung ARR atau average rate of returns. Nah, ini inisial investmentnya sama ya, 28 juta untuk A, untuk mesin B 32 juta. Masih kayak tadi, ininya juga EAT-nya yang ini sama, yang ini berbeda setiap tahunnya. Oke, masuk ke rumus sama dengan untuk mencari EAT yaitu 8 juta di enter. Tinggal di blok aja ke bawah kayak tadi. Nah, kalau untuk mencari depresiasi tinggal di input aja dari tadi yang sheet 2 kan sama. Nah, lalu ditarik di blok. Nah, iya. Nah, untuk cash inflow juga sama ya. Berarti EAT ditambah depresiasi di blok. Lalu di blok. Ya, maaf tadi di enter. Nah, ini perbedaannya total, kalau tadi rata-rata. Nah, kalau untuk total berarti kita blok, klik auto sum di atas ya, lalu tarik Ctrl C. Nah, untuk depresiasi yang tadi sama dengan kayak tadi aja, nginput dari sheet kedua, tapi dari yang B ya. Nah, lalu di enter, maaf di blok, ditarik ke bawah maksud saya. Bisa dihilangin RP-nya. Nah, ke number. Nah, langsung otomatis ya. Untuk cash inflow sama dengan berarti 9 juta ditambah
7.714. Nah, kita tarik ke bawah kayak gini, lalu di enter. Nah, ini untuk menghitung total juga sama ya, tinggal di blok aja lalu klik auto sum. Nah, sekarang untuk menghitung investasi atau umur ekonomis, ini berarti rata-rata investasi dibagi umur ekonomisnya. Ini juga untuk menghitung rata-ratanya ya, sama dengan jadi rumusnya kayak gini. Bentar. Nah, sama dengan berarti inisial investment 28 juta dibagi umur ekonomis, berarti tahunnya yang ke-6 ya. Lalu di enter, jadi hasilnya 4.666.667 rupiah. Nah, kalau ini rata-ratanya sama dengan yang ini dibagi 6, di enter. Nah, berarti hasilnya segitu. Sekarang untuk average ARR-nya ya, sama dengan yang 8 juta dibagi, nah yang atas hasilnya ntar tinggal di 171,43%. Ini bisa diset untuk pembulatan jadi 2 digit ya, soalnya itu kan masih dalam bentuk persen, bisa diubah. Nah, ini untuk mencari investasi mesin B kayak tadi ya, sama dengan berarti kita cari sama dengan inisial investmentnya mana, 32 juta, berarti kan nah dibagi umur ekonomis yaitu tahun, berarti 6, maka sama dengan 5 jutaan, 5.333.000 ya. Untuk rata-rata atau sama dengan total rata-rata dibagi 6 juga, tinggal di enter aja, sama ya, gampang banget ini. Nah, untuk ARR-nya bisa langsung aja diklik dari sini nih. Nah, langsung otomatis klik CTRL-RC, klik di ARR mesin B, enter, maka hasilnya jadi 95,31%. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau menggunakan earned after tax, berarti ARR mesin A lebih besar dari ARR mesin B. Kalau payback period menggunakan perhitungan pengembalian modal, ini lebih cepat mengembalikannya adalah mesin B, sedangkan menggunakan ARR yang lebih cepat adalah mesin A. Jadi kayak gitu ya untuk kesimpulannya. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan mengenai tugas pertemuan kelima. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan karena di sini juga saya masih belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.